berdasarkan tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Tafsir perkata. Al-mahidu bentuk masdar mim yang artinya haid. Mahid digunakan sebagai istilah yang menunjukkan waktu dan tempatnya. Sementara penggunaannya dengan arti haid sebagai kiasan. Demikian kesimpulan Al-Qurtubi. Haid asalnya adalah aliran. Dikatakan hadho as-sail wa fadho. Air bah itu mengalir dan meluap. Adza atau mengatakan adza yakni yang menjijikan. Adza menurut bahasa adalah segala yang tidak disukai. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Al-Baqarah ayat 264. Dalam Al-Misbah dikatakan adza asy-syar'i adza, sebagaimana pola kata ta'iba yang artinya kotor. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, yakni dipandang menjijikan. At-Tabari berkata, haid disebut kotor karena baunya busuk, menjijikan dan najis. Fa'tazilu berasal dari i'tizal yang artinya menghindari sesuatu dan menjauhinya. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Dan aku menjauhi kamu beserta apa yang kamu seru selain Allah. Quran Surat Maryam ayat 48. Maksud menjauhi perempuan adalah menjauhi persetubuhan dengannya, bukan meninggalkan interaksi atau bersentuhan dengannya. Karena ini semua diperkenankan. Yathurna berarti darah haidnya sudah terhenti. Sementara dengan tasydid yatahharuna artinya mandi. Ya harsun. Ar-Raghib mengatakan haras berarti penaburan benih ke tanah dan mempersiapkannya untuk ditanam. Yang ditanam juga disebut haras. Al-Jauhari mengatakan haras berarti tanaman, sementara haris adalah orang yang menanam. Yang dimaksud dengan haras dalam ayat adalah lahan tempat bercocok tanam dan tempat pertumbuhan anak. Dalam ayat tersebut, mudhofnya ditiadakan, yakni maudhi'u harsikum, yaitu tempat bercocok tanammu, atau sebagai bentuk penyerupaan sehingga kemaluan istri seperti lahan, sementara sperma seperti benih, sedangkan anak seperti tanaman yang keluar. Dengan demikian, haras artinya tempat bercocok tanam. Tempat sesuatu dinamakan sesuai dengan nama sesuatu sebagai bentuk ungkapan mubalaghah. An-nasyi'tum berarti bagaimanapun yang kamu inginkan atau dengan cara apapun yang kamu kehendaki, baik dari depan, dari belakang, berdiri maupun berbaring. Setelah memastikan bahwa yang didatangi adalah tempat penanaman. Waqaddimu li anfusikum berarti utamakanlah amal kebaikan dan kemaslahatan agar menjadi bekal bagimu sampai akhirat. Wattaqullaha berarti takutlah pada azabnya dengan mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wabasyiril mu'minina berarti sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman berupa pahala, kemuliaan, dan keberhasilan meraih derajat yang tinggi di surga yang penuh dengan kenikmatan. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang pertama diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, kaum Yahudi apabila istrinya sedang berhaid, maka dia tidak diajak makan dan minum bersama dan tidak diajak bergaul bersama dalam rumah-rumah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang hal itu, maka turunlah ayat Al-Baqarah 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu kotoran, maka jauhilah wanita-wanita itu pada waktu haid. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka makan dan minum bersama dan hendaknya berkumpul dalam satu rumah serta boleh berbuat apa saja kecuali bersetubuh.
Kemudian kaum Yahudi berucap, tak lain yang dikehendaki Muhammad meninggalkan ajaran kita itu hanya ingin ia berbeda dengan kita dalam hal itu. Lalu Abad bin Bishr dan Usaid bin Hudayr menghadap Rasulullah SAW memberitahukan apa yang diucapkan kaum Yahudi tersebut, dan mereka bertanya, apakah tidak boleh kita mengumpuli mereka dalam keadaan haid? Rasulullah SAW mukanya spontan berubah sehingga kami mengira ia marah kepada mereka berdua. Kemudian Anas radhiyallahu anhu dihidangkan susu, lalu Rasulullah SAW menyilakan mereka berdua meminumnya. Mereka pun tahu bahwa Rasulullah SAW tidak sedang marah. Asbabun nuzul yang kedua diriwayatkan dari Jabir. Ia berkata, adalah kaum Yahudi berkata, siapa yang menyetubuhi istrinya pada vaginanya dari arah belakangnya, maka anaknya akan menjadi juling. Lalu turunlah ayat, istri-istrimu adalah laksana tanah tempatmu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dengan cara bagaimana saja kamu kehendaki. Selanjutnya, kandungan hukum. Yang pertama, yang harus dijauhi ketika istri sedang haid. Ada beberapa pendapat ulama tentang hukum ini. Menurut Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Silmi, yang wajib dijauhi adalah seluruh tubuhnya. Alasan mazhab yang pertama ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh menjauhi perempuan-perempuan itu dan tidak mengecualikan sesuatu daripadanya. Maka wajiblah dijauhi seluruh tubuhnya karena keumuman ayat, maka jauhilah perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid. Kemudian, menurut mazhab Abu Hanifah dan Malik, yang wajib dijauhi adalah antara lutut dan pusar. Alasan mazhab yang kedua ini adalah beralasan dengan riwayat dari Aisyah, bahwa ia berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, sedang kami berdua dalam keadaan junub. Kemudian Rasulullah menyuruhku untuk berkain cawat, maka aku berkain cawat, kemudian ia memelukku sedang aku dalam keadaan haid. Dan ada dari riwayat dari Maimunah bahwa ia berkata, Rasulullah SAW biasa memeluk istri-istrinya di atas kain sedang mereka dalam keadaan haid. Kemudian, menurut mazhab Syafi'i, yang wajib dijauhi adalah tempat kotoran, yakni vagina itu saja. Alasan mazhab yang ketiga adalah Imam Syafi'i beralasan dengan sabda Rasulullah SAW, Isna'u kullu syai'in illa nikah. Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh. Juga riwayat dari Masruq dan juga terdapat dalam riwayat lain dalam kitab Jami' Al-Bayan jilid 3 halaman 383. Jadi, tarjih dari ketiga pendapat ini menurut tafsir Ayatul Ahkam bahwasannya setelah dilihat dari masing-masing pendapat yang kuat adalah pendapat mazhab kedua. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang menyatakan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa bagi laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid boleh mempergaulinya dalam batas-batas apa yang di atas kain penutup kemaluan. Sedang sebabnya dilarang bermain-main dengan apa yang ada di antara lutut dan pusar ialah karena kalau hal itu dilakukan, maka akan mudah sekali berlanjut kepada yang terlarang. Yang kedua, kafarat atau denda bagi orang yang menggauli istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Para ulama sepakat bahwa mengumpuli istri dalam keadaan haid adalah haram, tetapi mereka berbeda pendapat tentang adanya kafarat atau tidak. Jumhur ulama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah, ia harus beristighfar dan tidak ada kafarat apapun selain taubat dan istighfar itu. Yang kedua, menurut Imam Ahmad, ia harus bersedekah sedinar atau setengah dinar. Karena ada hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW tentang orang yang mengumpuli istrinya dalam keadaan haid. Rasulullah SAW bersabda, bisoduk bidinarin au nisfu dinar. Ia harus bersedekah sedinar atau setengah dinar. Sebagian ahli hadis menyatakan, jika waktu disetubuhi dalam keadaan masih ada darahnya, maka wajib bersedekah 1 dinar.
dan jika darahnya sudah berhenti, setengah dinar. Yang ketiga, lama masa haid. Ahli fikih berbeda pendapat tentang lama masa haid, masa yang terpendek dan yang terpanjang. Yang pertama, menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, paling pendek 3 hari dan paling lama 10 hari. Abu Hanifah beralasan dengan hadis Abi Umamah yang berbunyi, batas minimal adalah 3 hari dan batas maksimalnya 10 hari. Terus kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, paling pendek sehari semalam dan paling lama 15 hari. Imam Syafi'i berhujah dengan hadis yang redaksinya tamkusu ihdahunna syatra umriha la tusalli. Seseorang di antara perempuan yang haid itu hendaknya berdiam diri sampai separuh dari umurnya. Menurut Imam Syafi'i, asyator berarti setengah, maka ini menunjukkan bahwa masa haid itu kadang-kadang bisa mencapai 15 hari. Terus kemudian menurut pendapat yang termasyhur dari Imam Malik, tidak ada batas waktu paling pendek atau paling lama. Sedang yang dianggap diperhitungkan adalah kebiasaan perempuan yang bersangkutan itu. Kemudian mu'allif kitab tafsir Ayatul Ahkam ini, As-Sobuni, berpendapat dalam ayat Quran tidak ada petunjuk tentang sedikit dan lamanya masa haid. Masalah ini merupakan masalah ijtihadiyah yang dapat dilihat dalam kitab-kitab furu' fikih. Kemudian waktu diperbolehkan mengumpuli perempuan yang dalam keadaan haid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ini menunjukkan tidak halal bagi laki-laki mengumpuli istrinya yang sedang dalam keadaan haid hingga suci. Sedang ulama fikih masih berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud suci di sini. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud suci di sini adalah berhentinya darah. Apabila darah haid telah berhenti, maka boleh bagi si laki-laki mengumpuli istrinya sebelum mandi hanya apabila berhentinya itu melebihi lamanya masa haid, yaitu 10 hari. Tetapi, jika berhentinya darah itu kurang dari 10 hari, maka belum boleh dikumpuli sebelum mandi. Terus kemudian, menurut mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad, bahwa yang dimaksud suci di sini ialah suci yang boleh bagi laki-laki yang mengumpuli istrinya, yaitu bersuci dengan air sebagaimana bersuci karena junub, dan bahwasannya perempuan itu tetap belum halal dikumpuli sebelum darahnya berhenti dan telah mandi dengan air. Kemudian menurut At-Taus dan Mujahid, bahwa untuk bolehnya dikumpuli cukup hanya dengan membasuh farjinya dengan air lalu berwudu seperti wadu untuk sholat. Yang kelima, hal yang dilarang terhadap perempuan yang haid. Para ulama telah sepakat, perempuan yang sedang haid dilarang mengerjakan sholat, puasa, tawaf, masuk masjid, menyentuh mushaf Al-Quran, dan tidak boleh bagi suaminya mengumpulinya sehingga suci. Dan hukum-hukum ini dapat diketahui secara terperinci dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya pembahasan tentang makna ayat. Yang pertama, sesungguhnya darah haid itu darah yang kotor dan menggaulinya dalam kondisi ini berisiko terkena kotoran baik bagimu maupun baginya. Maka jauhilah hubungan dengan perempuan dan persetubuhannya pada saat haid. Jangan mendekatinya sampai darah haidnya terhenti dan suci. Yang kedua, jika telah bersuci dengan air lantas mandi, maka pergaulilah dengan cara yang diperintahkan Allah kepadamu di bagian yang diperkenankan bagimu, yaitu kubul, bagian alat vital dan untuk beranak. Jangan menggaulinya di bagian yang dilarang, yaitu dubur. Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bertaubat dan menghindarkan diri dari hal yang keji lagi kotor. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, istrimu, wahai umat manusia, adalah lahan bercocok tanam bagimu dan tempat keturunanmu, dan di rahimnya itu tempat terbentuknya janin dan anak. Maka gaulilah istrimu bagaimanapun yang kamu kehendaki dari arah yang kamu sukai, setelah memastikan bagian keturunan dan peranakan. Yang keempat, utamakanlah wahai orang-orang yang beriman untuk dirimu sendiri amal-amal yang baik dan sadarilah pengawasan Allah serta takutlah kepada yang bertindak. Serta takutlah suatu hari di mana kamu berjumpa dengan Tuhanmu, kemudian Dia memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik dan membalas keburukan bagi orang yang berbuat keburukan.
serta sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapat kemuliaan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang tiada henti di negeri kemuliaan. Hikmah tasyri'. Allah yang maha suci dan maha tinggi menjadikan wanita sebagai tempat untuk mengembangkan keturunan dan menghalalkan mengumpuli mereka dalam segala waktu, kecuali pada sebagian keadaan di mana wanita sedang menjalani ibadah, seperti ketika sedang ihram, berpuasa dan iktikaf, atau dalam keadaan sedang berhaid, yaitu situasi di mana seorang wanita disamakan ihwalnya seperti orang yang sedang sakit fisiknya. Pada saat itu, wanita sedang mengalami masa pembuangan telur-telur yang tak berhasil dibuahi dalam rahimnya. Pada ghalibnya, wanita dalam situasi demikian mengalami rasa kurang enak dan atau menderita, serta dalam kondisi tidak siap mental untuk digauli secara seksual dalam rangka bersenang-senang antara seorang suami dengan istrinya. Di samping itu, darah haid itu berbau tidak enak yang berbeda dengan darah-darah jenis lain. Sebab darah haid adalah darah yang memang secara alami harus dibuang karena sudah tak berfungsi lagi. Jadi, ia adalah darah yang telah rusak, yang berwarna kehitam-hitaman dan sangat pekat, sebagaimana disifati oleh fuqaha, dan tentu saja melihat darah semacam itu adalah tidak menyenangkan. Maka sudah barang tentu mengumpuli wanita yang dalam kondisi demikian membawa akibat negatif, baik bagi wanita itu sendiri maupun bagi pihak laki-laki, di mana Al-Quran menganggapnya sebagai gangguan. Dan kiranya pengungkapan demikian cukuplah gamblang menggambarkan hakikat darah haid dengan segala hal yang terkait dengannya. Ilmu kedokteran modern menemukan adanya bahaya yang menimpa wanita yang diakibatkan percampuran dalam keadaan haid, di mana akibat percampuran antara darah haid dengan air mani laki-laki dapat menimbulkan bengkak pada mulut rahim. Demikian juga pihak laki-laki dapat mengalami bahaya fisik. Oleh karena itu, para dokter menasihatkan untuk menjauhi wanita dalam keadaan demikian sehingga suci. Dan ini adalah salah satu bukti lagi tentang kebenaran ajaran Al-Quran. Kesimpulan. Yang pertama, wajib menjauhi perempuan yang sedang haid sehingga suci dari haid. Yang kedua, boleh mengumpulinya sesudah berhenti darahnya dan telah mandi dengan air. Yang ketiga, haram menyetubuhi perempuan pada duburnya karena bukan tempat yang semestinya. Yang keempat, boleh bersenang-senang dengan cara teknis bagaimana saja dalam bersetubuh asal di tempat yang semestinya pada farji. Yang kelima, kita harus waspada, jangan sampai menyalahi perintah Allah dan melanggar apa yang dilarangnya. Sekian dari kami. Bila mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment,